Oke guys, welcome back to my YouTube channel Robi Gemes. Nah, hari ini guys kebetulan saya main-main ke Probolinggo sekalian ikut partisipasi kontes di Probolinggo ya, kontes tingkat Latber ya, kontes tingkat Latber. Nah, hari ini saya berkunjung ke rumah Bapak Limbata Indonesia guys. Kenapa kok disebut Bapak Limbata Indonesia oleh para kiper-kiper nasional? Karena ikannya itu 8 kali juara tanpa putus ya Pak? Iya, 8 kali juara tanpa putus. Terus ikut di SAB 4 itu akhirnya putus. Terus habis itu ikut di 1 minggu kemudian ikut di HOC nasional kedua, itu pun tidak dapat podium sama sekali. Berarti itu SAB 4 sama HOC itu kontes ke-9 dan ke-10? Iya, 9 dan 10. 9 dan 10 guys. Nah, selama kontes 1 sampai 8 itu ikannya istirahat berapa lama? Paling lama itu istirahat HOC pertama sama Latber Lumajang itu selisih 1 minggu. Cuma istirahat 1 minggu guys. Jadi istilahnya kalau kita di kontes itu ikan itu dipaksa untuk kerja keras. Istilahnya cuma 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu. 1 minggu. Cuma itu kan waktu itu kan jadwal kontes kan nggak sepadat kayak sekarang kan. Oh iya, sekarang lebih tiap minggu ya. Dari Lumajang itu baru istirahat sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Ya, 3 bulan baru itu HOC ngadain kontes, mini kontes ya. Mini kontes. Mini kontes dan kita coba lagi, soalnya ada yang bilang itu cuma kebetulan kan. Biasanya kan Limbata kalau juara kan, kalau ikut lagi biasanya itu belum tentu juara lagi. Akhirnya kan saya coba lagi, takutnya saya kan juga tidak yakin juga kan sama Limbata itu, takut memang kebetulan gitu. Cuma saya ikutkan itu lagi ke mini kontes, itu juara 1 langsung. Terus 2 minggu kemudian saya kirim ke Banyuwangi itu kontes BCC itu juara 1 lagi. Terus 2 minggu lagi itu ikut di Lumajang itu juara 2. Itu regional Jatim ya kalau nggak salah Lumajang ya? Lumajang enggak, kelas Latber juga? Kelas mini kontes. Oh iya, berarti setingkat regional. Oke. Terus habis Lumajang juara 2, 1 minggu, enggak sampai 1 minggu di rumah, 4 hari berangkat ke Latber Kediri. Itu juara, mungkin ikannya sudah capek, itu masih juara 3. Posisi kan capek juara 3. Terus istirahat Kediri itu sama Singosari Malang. Itu selisih 1 bulan kalau tidak salah, cuma istirahat 1 bulan kurang. Itu saya bawa 2 ikan di Singosari, yang satunya itu yang ikan biasanya saya bawa, terus yang satunya ikan baru dapat juga, 1,5 bulan baru dapat. 1,5 bulan baru dapat. Itu yang biasanya juara itu podium 2, yang 1,5 bulan itu juara 1. Gila ya guys ya, baru dapat mancing 1,5 bulan juara 1, yang sudah biasa main jadi juara 2, yang 8 kali tanpa putus itu ya, selalu podium 1, 2, 3 itu ya, antara itu ya. Iya. Terus habis Singosari yang ke-8 itu ke Kediri lagi. Ya, cuma pikiran kan gak enak kan. Kediri pertama kan juara podium 3. Siapa tahu kan ikut ke Kediri lagi bisa naik juara kan. Ternyata naik juara 1. Ternyata juara 1. Selisih 1 minggu. Itu Kediri yang tingkat Latber khusus Kediri. Latber khusus Kediri atau Latber regional Jatim? Regional Jatim. Setahu saya itu guys ya, Kediri di kotanya Mas Gio itu
selat-berlatbernya dia itu tetap pemain yang ngeri-ngeri guys yang masuk itu guys. Jadi tingkat latbernya dia itu bukan apa ya, bukan penduduk, istilahnya kalau aku bilang itu bukan penduduk, bukan 50% itu bukan penduduk asli Kediri guys. Itu tetap support dari banyak bagian, karena Kediri itu tahun ini itu seperti poros ya mas ya. Iya, poros. Seperti poros, patokan kiper-kiper itu kalau kontes Kediri ini memang adalah kontes yang mewah, yang besar gitu loh guys. Jadi kontes yang bergengsi juga. Jadi standar latber dan mini kontesnya dia itu sudah hampir berasa kayak nasional ya Om ya. Lebih lebih ya. ke regional lah. Ke regionalnya. Apalagi yang Kediri yang terakhir itu sampai 600 tank ya. Iya, 600 nyediain 750 kalau enggak salah. Dia 750 keisi hampir 600 ya. Iya, 600. 600 guys. Jadi Kediri itu memang ngeri guys. Di Kediri itu tiap ngadain kontes itu ikannya itu udah memang serem-serem lah. Di atas standar latber kalau aku bilang kok. Lebih tepatnya itu di atas standar latber guys. Nah itu. Oke, terus gini Mas Oscar, saya mau tanya ya. Nah, ikan-ikan yang Mas Oscar dapat dari hasil mancing itu apakah semuanya di-keep? Apakah ada yang dilepas lagi atau gimana gitu Mas? Kalau saya kan mainnya memang tujuannya ke kontes kan. Ikut kontes, terus yang banyak yang ngambil ke saya itu pun pelanggan yang sering ikut kontes. Jadi saya itu ambil yang sesuai kontes saja. Oh, jadi cuma diseleksi sesuai yang sekiranya spek yang bisa ikut kontes gitu ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira ikannya Mas Oscar ini paling jauh sudah dikirim kemana? Paling jauh udah ke Kalimantan pernah. Kalimantan mana? Banjarmasin. Di Banjarmasin ada dapat podium apa enggak? Di Banjarmasin itu podium 1. Di Banjarmasin podium 1 guys. Kalau di tempat lain selain Banjarmasin? Tempat lain mungkin Semarang itu yang paling jauh. Semarang. Semarang. Di Semarang sempat ada podium enggak ikannya yang dari Mas Oscar? Enggak ada. Belum ada ya? Belum ada yang podium. Belum ada yang podium Belum ya? ada. Ah, berarti guys, Semarang SAB yang sekarang ini itu lebih garang ya ikan-ikannya Mas Lebih Oscar? garang. Cuma kan sekarang kan kiper-kiper kan mulai paham semua kan, mulai mempelajari karakter ikan limbata, nggak kayak dulu kan. Jadi ikan-ikan kontes sekarang itu kebanyakan bagus-bagus. Kebanyakan bagus-bagus ya? Tebel-tebel ya? Tebel-tebel. Nah, Mas, saya mau tanya, kan rata-rata ini di tanknya kan ada tanggalnya ya, tanggal ikan ini masuk tank. Soalnya itu 05 tanggal 5 bulan 4 2023 lah. Ini ikannya tak lihat sudah aktif rata-rata. Gimana caranya bikin limbata aktif itu? Ya kan awalnya kan memang khusus untuk kontes kan. Jadi kan ikut kontes itu adaptasinya minimal 2 hari 3 hari ikan harus settle lah. Harus sudah naik Ya, ya? harus tidak naik. Berhubung kita nyiapin ke kontes, otomatis kita cari bahan yang cepat adaptasinya. Jadi jadi udah karakter ya, dari alamnya. jadi biasanya kalau saya cari ikan itu kan contohnya ngambil 5 ekor lah. 5 ekor itu belum tentu 5 ekor itu settle semua. Kadang ada 1 yang settle, kadang ada 2, yang 3 gagal adaptasi, saya kembalikan lagi ke alamnya. Dirilis lagi guys di alamnya. Nah, Mas Oscar, di sini kan juga ada ikan-ikan yang sudah pernah podium ya, termasuk ikan yang ikan dari Mas Oscar kembali ke Mas Oscar lagi, itu dititipkan untuk karena orangnya nggak bisa ngerawat, dalam arti karena waktu kerja ya guys, bukan orangnya nggak jago tapi karena kepadatan waktu kerja. Nah, ini ikan yang pernah dititipkan ini sudah pernah podium semua? Apa belum? Ikan yang dititipkan ke saya hampir semuanya sudah podium semua. Hampir semua sudah podium guys ikannya guys, gila ya. Cuman terus terang ya guys ya, Mas Oscar ini
apa ya, dia ini selalu merendah guys. Jadi orangnya itu low profile kalau kita bilang. Padahal ya guys ya, ikannya dia ini tak buka kartu ya guys ya, sering dipinjem teman-teman juga untuk lari ke kontes-kontes nasional dan juara. Tapi beliau ini tidak pernah mau mengakui kalau bukan dia sendiri yang bawa. Ini tipikalnya Mas Oscar guys. Makanya kenapa kok sampai ada sebutan Bapak Limbata Indonesia seperti itu. Mungkin kiper-kiper Jawa Tengah juga pernah tahu dengan Mas Oscar ya kan. Terus sepak terjangnya gimana? Kalau Jawa Tengah itu ada juga yang kenal sama saya, cuma sebagian lah. Loh. Yang tahu sama saya. Jawa Tengah, Jawa Barat itu juga ada. Loh, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah kalau pancing gini guys, beliaunya ini nggak pernah mau ngomong guys. Bukan karena apa ya, bukan karena saya megang ini ngode, bukan loh guys. Orangnya ini memang low profile banget. Dan memang beliau ini apa ya, kalau saya bilang spesialis limbata ya guys, karena sepak terjangnya udah nggak tak ragukan lagi. Buat saya itu udah nggak ragu gitu loh guys, karena memang sudah dibuktikan secara realita. Jadi bukan secara oh katanya ini Pak Oscar itu gini, bukan katanya, tapi betul-betul apa ya, real. Ikan pun banyak yang juara, tapi kalau bukan dia sendiri yang bawa, ya jawabannya seperti yang pertama tadi itu guys. Repot nih ketemu Bapak Limbata Indonesia susah guys. Sedangkan mek rendah toh. Nah kalau mungkin kalian pernah lihat ya, yang Limbata waktu visit diopok-opok tapi tetap juara. Ini loh guys orangnya. Di dalam plastik tangannya dimasukkan, diopok-opok, dipegang naik pakai plastik dimasukkan. Itu Limbatanya pun masih juara guys. Ya ini orangnya. Ya cuma ikan itu kan sudah laku. Enggak, mati. Oh mati. Ya mati. Itu 4 kali juara berurut-urut. Yang Juara berapa itu bos? Yang hampir juara 2 semua. Rata-rata juara 2 guys, diopok-opok. Yang ikut terakhir itu pulang dari kontes itu sakit, dapat 1 minggu itu meninggal. Nah di galerinya Mas Oscar ini guys ya, ini kalau saya ngitung kurang lebih antara 40 sampai 50 limbata single tank, dan semuanya rata-rata ya guys aktif gigit kaca, dan rimnya rata-rata rim tebal, terutama di beginnernya guys yang saya lihat ada di ujung itu rata-rata rimnya tebal dan mentalnya jadi semua. Lah pertanyaan saya nih Mas Oscar, gimana caranya Mas Oscar ini bisa tahu kapan Limbata ini turun kontes, kapan Limbata ini belum siap kontes? Ini masih jadi pertanyaan loh Mas Oscar, biarpun saya sering tanya ke jenengan ini, tapi masih buat pertanyaan buat saya. Karena setiap Mas Oscar turun itu guys ya, supaya turun 3 ikan, kadang 2 juara, 1 nggak juara, kadang 2 ini masuk 4 sama 5, kadang yang 1 ini tetap podium antara 1 dan 3. Jadi jarang dia itu meleset untuk prediksinya. Itu kuncinya gimana itu bos? Kalau bilang jarang ya pernah bleset gitu, pernah tapi pernah sedikit. bleset. Ya kan ketawa kan dia kan. Pernah bleset lah. Contohnya kan kayak kontes-kontes kemarin kan memang pernah bleset kan, bahwa 3 ikan, yang 2 ikan itu males gerak, mager alias mager lah. Mager. Cuma yang 1 masih dapat 5 besar. 5 besar ya. Cuma kalau buat saya trik untuk gimana caranya kita yakin kalau ikan itu siap kontes, biasanya saya cari ikan kalau di rumah itu yang tidak kaget. Oh berarti limbatanya nggak boleh kagetan guys. Soalnya kan kita nggak tahu kan di arena kontes itu ada apa kan. Ya biasanya benar kita sudah ya. Fish in, ikan itu sudah settle, cuma ikan keadaannya masih kagetan, di rumah pun masih kagetan, cuma kita beranikan ikut kontes, tapi kita nggak tahu kan. Tambah parah ya? Iya, biasanya ikan settle, cuma waktu banyak orang itu kaget lagi biasanya.
Itu pun yang parah. Yang parah ya. Yang parah, paling parah itu. Nah, terus apalagi Yang sekiranya yang paling meyakinkan? Yang paling meyakinkan cuma satu itu saja. Yang penting ikannya nggak kaget. Nggak boleh kagetan Nggak boleh kagetan. Lah kan ada ya Mas Oscar, kalau diginikan ikan itu mundur dulu terus maju lagi. Itu termasuk karakter ikan. Karakter ikan. Biasanya ikan-ikan yang masih kelas beginner karakternya kayak gitu. Jadi kalau diginikan mundur terus dia maju lagi itu masih boleh? Masih boleh. Masih boleh dan Selama, patut dicoba ya? Patut dicoba selama ikan itu waktu kita kagetin kertas gini ya nggak kaget. Oh, Nggak kaget baru aku baru yakin ya? 60% lah, 60% yakin. Jadi 60%. syaratnya ya guys ya, kalau Bapak Limbata Indonesia ini antik guys, ikannya nggak kaget. Jadi kalau diginikan tek ikannya kaget, belum boleh ya? Belum boleh, kalau saya enggak boleh. Kalau pemikiran saya sendiri, soalnya kan di kontes kan kita tidak tahu kan, tidak tahu keadaan lokasi sana ada apa kan kita tidak tahu kan. Nah, jadi guys, kenapa kok Bapak Limbata Indonesia ini bilang gak boleh kagetan? Karena ya guys ya, di tempat kontes itu memang banyak orang, terutama kalau ada bocil-bocil yang lihat itu, kalau tank yang di bawah itu suka gini. Ini kebiasaan ini. Biasanya Ya, kebiasaan. tanpa mereka sadari itu udah menjadi kebiasaan. Terus kadang diketok-ketok gini guys, akuariumnya itu. Nah ini kebiasaan. Nah kalau ikanmu kaget ngedrop ya sudah selesai, nggak bakal bisa, jarang bisa untuk naik lagi itu jarang. Hampir jarang. Karena kalau untuk kasus Limbata guys. Nah Cuman kalau kagetan itu ada, bukan semuanya nggak bisa ikut kontes. Itu tergantung adaptasi mental kembali lagi kan. Cepat pulih lagi apa enggak? Kadang kaget itu pun 2 menit langsung settle lagi ada. Kasusnya yang kayak yang mati itu ikannya kagetan. Cuma itu cepat settlenya lagi. Cepat kembali lagi adaptasinya ya. Nah itu ya guys ya. Ini sedikit sharing ilmu. Nah Mas Oscar, saya mau tanya, rata-rata ikan limbata yang sudah terjual di luar ya kan dan mendapatkan podium itu kurang lebih dibanderol berapa sama pembelinya? Karena gini guys, aku kok bisa bilang dibanderol berapa sama pembelinya, karena Mas Oscar ini jarang buka harga, jarang banget guys dia buka harga guys. Jadi kalau sampai dia buka harga, jangan terlalu pikir panjang guys. Saya aja dari tadi ini ya, sebelum nge-record ini saya ini udah nego loh guys sebetulnya, tapi jawabannya masih belum siap untuk dibawa. Wah ini sulit ini guys. Selama saya ikut kontes, terus ikan-ikan yang pernah podium paling mahal itu 1.500.000, itu podium 1 di Singosari. Nah itu pun saya nggak buka harga sendiri, langsung ditawar yang mau. Langsung ditawar yang mau guys. Jadi langsung dibuka di harga 1,5 juta di podium 1. Dan sebelum ditawar 1,5 juta itu ada juga ditawar lagi 1.300.000 ya kalau nggak salah ya Pak Oscar ya. 1.300.000. 1.300.000. Nah selain 1,5 juta, rata-rata yang laku berapa? Rata-rata yang laku di harga berapa? Di harga 500 sampai 750. Masih terjangkau ya guys ya untuk spek Limbata kontes, antara 500 sampai 750, tapi itu belum podium ya? Apa ada yang sudah podium? Itu jaminan podium. Nah, sudah dapat piala. 500 sampai 750 guys. Itu jaminan podium dan sudah ada piala. Murah nggak kira-kira kalian? Kalau kita bilang standarnya ya, bukan jaminan podium lagi, tapi cuma itu kan sudah ada gelar dapat podium gitu. Oh sudah juara guys. Ini diperjelas sama
Mas Oscar, Iya, jadi itu udah juara. Takutnya nanti saya jual ikan limbata siap kontes itu jaminan juara. Wah, Saya nggak pernah jual ikan limbata, saya menjaminkan menjamin itu juara. Soalnya kita kan tidak tahu kan lawannya itu kayak apa, Nah. terus kondisi ikan itu kayak Benar. apa kita nggak tahu. Sebagus-bagusnya ikan saya di rumah, meskipun pernah juara sampai 3 kali, kalau orang itu bilang ke saya mau beli yang jaminan juara, saya tolak. Tuh, ini ya guys ya. Ini yang saya salut dari Mas Oscar. Ditolak ya Mas. Ditolak. Soalnya kan kita nggak tahu lawan kan. Nah, Waktu kontes kita nggak tahu lawan, terus kita Berani saya jual menjamin. ini dengan harga segitu. Saya jamin ikan ini juara. nah, tuh guys, Seandainya ikan itu ada apa-apa di lokasi, tanggung jawab ya gitu. tanggung jawab kan. Akhirnya orang itu kan nggak percaya lagi sama saya kan gitu. Nah, ini ya guys ya. Ini juga salah satu kenapa saya itu jarang beli limbata dari luar. Dan sampai sekarang pun saya belum pernah beli yang namanya gacor limbata. Dan memang saya dari pribadi, saya cuman kepingin gacor limbata itu dapat dari Bapak Limbata Indonesia. Saya dikasih satu guys limbata. Kalau yang udah pernah lihat konten saya namanya si Oscar, tak kasih namanya sama. Itu ya guys ya, sekedar sharingnya. Itu sudah pernah juara 2 kali nasional kalau tidak didiskualifikasi karena size-nya kurang 1 senti. Ya betul. Lebih indah lah gitu. Nah, tak tanya ini ya guys, semoga dia mau jawab. Jenengan ini di Probolinggo, tepatnya di Probolinggo mana Mas? Saya tepatnya di Kabupaten Probolinggo, Desa Curatulis, Curatulis. Tongas, Kecamatan Tongas. Desa Desa Probolinggo, Desa Kecamatan Probolinggo. Tongas. Loh, Desa Curatulis, Dredeg lagi guys. Desa Curatulis, Kecamatan Tongas. Desa Curatulis, Kecamatan Tongas, Kota Probolinggo. Ini wis kalau udah mau ribet, langsung cek di Google Map Oscar Aquatic. Oke guys, tadi yang di daerah Tongas, Probolinggo, langsung Google. Di Mbak Google itu ada Oscar Aquatic dan langsung sampai depan rumah ya Mas ya? Langsung depan rumah. Langsung depan rumah. Beliau ini guys, Nggak perlu belikan. Nggak perlu belikan. Kalau memang mau nambah-nambah ilmu, monggo saya bantu gitu. nah itu Cuma ya guys. kalau sharing-sharing sama saya, yang menurut kalian itu bagus untuk diambil, silakan diambil. Yang tidak bagus diambil, Dibuang. jangan dipakai gitu. Orangnya ini demam kamera ya guys, terus terang dan pemalu guys sebetulnya. Sama seperti saya dulu, saya ini termasuk salah satu demam kamera, tapi karena saya ini saking gabutnya sampai saya ini banyak yang dipaksa untuk bikin konten terus terang. Sampai sekarang juga saya jarang ya guys berani mata saya itu lihat ke kamera karena dredeg. Oke Mas Oscar, makasih banyak sharing ilmunya. Terus kalau nanti para rekan-rekan, saudara-saudaraku mau sharing tentang ilmu limbata, tanya langsung ke Mas Oscar, dijamin akan dijawab selama beliau tidak repot. Oh ya, tak tambahin guys, dan satu lagi, untuk wilayah Probolinggo yang mau bikin rak akuarium atau setting akuarium, Mas Oscar ini bisa buat, karena beliau ini salah satu pengrajin di Probolinggo yang akuariumnya itu bikinannya halus guys, bukan bikinan yang kasar. Karena saya pernah lihat cara beliau itu motong kaca, potongannya rapi banget, lem-lemannya rapi banget. Dan untuk rak-rak akuarium, rak hulu juga bisa ya Mas ya? Juga bisa. Juga bisa. Nah, oke guys, makasih. Dan terus terang kalau ada salah kata dalam konten saya atau salah kelakuan, saya minta maaf ya sebelumnya guys. Oke, see you next video.